Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, di channel ini memang kita kerap menyoroti ya kasus-kasus ketidakadilan ini. Salah satunya yang kita soroti hari ini adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu warga negara kita nih ya. Pasti sudah pernah dengar ya kasus perebutan merek ayam geprek Bensu begitu ya. Nah, ternyata ini kasusnya itu mungkin kalian tahu ini sudah selesai ya, dimenangkan oleh kubu Beni Sujono begitu. Ini perebutan antara Robin Unsu dan Beni Sujono ini ternyata tidak selesai di sini. Kasus masih terus bergulir meskipun MA sudah memberikan keputusan bahwa merek ayam geprek Bensu ini milik kubu Beni Sujono secara sah dan sudah berkekuatan hukum tetap begitu. Tapi nyatanya pada bulan Oktober lalu, nah tampaknya ini kubu Beni Sujono belum bisa bernafas lega ternyata karena tiba-tiba keluar dari surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini ya, keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri. Jadi ini merek Beni Sujono dari kubu Beni Sujono ini, ayam geprek Bensu ini dihapuskan. Ini konsekuensinya tentunya merek ayam geprek ini jadi tidak ada yang memiliki lagi. Dengan demikian Robin Unsu dari kubu Robin Unsu bisa tetap menggunakan juga. Nah, tentunya ini sangat merugikan ya kalau kita baca di sini. Sudah nanti kita tampilkan ya di layar keputusannya ini berdasarkan pertimbangan pasal 72 ayat 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek ya, bahwa ayam geprek Bensu ini dihapuskan mereknya ini, tanda tangannya adalah atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Dalam hal ini Yasona Lauli, yang tanda tangan adalah dirjennya ya, Freddy Haris begitu. Ini kok bisa? Pasti banyak yang bertanya-tanya ya, kok bisa eksekutif mengeluarkan keputusan yang bertentangan begitu ya dengan keputusan pengadilan begitu. Nah, ini seperti apa ya? Untuk membahasnya sudah hadir di sini ini ya kuasa hukum termasuk salah satu dirut ya dari PT Ayam Geprek Bensu, Bapak Edi Kusuma. Selamat datang ini Pak Edi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Kak Alfon Kurnia Falma ini. Ya, selamat datang juga nih Kak Alfon. Ya terima kasih Mbak Rahma Sarita. Seorang pengacara juga ya dan aktivis ya. Kebetulan ya. Pengacara juga dan ya mungkin kita juga ingin lihat dari pandangan dari sisi luar begitu ya. Ya, Kak Edi, kita panggilnya Kak di sini. Kak Edi, kita tahu bahwa kasus ini bermula ketika awalnya itu ketika merek kan biasanya memang diberikan kepada satu orang ya. Merek biasanya semua merek itu. Sifat monopolik itu nah. Ya, branded. Itu namanya haki ya, ya dia. Tetapi anehnya khusus untuk ayam geprek Bensu ini diberikan kepada dua orang ya, Pak. Kepada pihak Bapak itu Beni Sujono di pihak dan kubu Robin Unsu juga mengantongi sertifikat itu betul. Juga. Inilah kemudian bergulir ya. Tapi yang menggugat duluan sebenarnya Robin Unsu. Tapi itu sudah selesai dimenangkan oleh kubu Bapak. Ya. Nah, ini tiba-tiba kok bisa keluar penghapusan ini Pak? Ini pertimbangannya apa nih sebenarnya nih Pak? Ya memang saya sendiri juga bingung. Negara ini jadi negara hukum atau negara kekuasaan? Kalau mau lihat dari surat ini, nggak ada dasar hukum, kekuasaan yang bermain, karena dia pejabat pemerintahan dengan semena-mena. Seharusnya ini yang tanda tangan ini kan Dirjen, Eselon 1, harus memahami ajas-ajas umum pemerintah yang baik. Yang dia tanda tangan ini melampaui kewenangan dia nggak? Menyalahgunakan wewenang dia nggak? Semena-mena nggak? Itu ada diatur dalam ajas-ajas pemerintah umum yang baik. Terutama di pasal 17. Pejabat pemerintah tidak boleh
ya, melampaui jabatan, kewenangan dan lain sebagainya. Kesewenangan ini diuraikan dalam pasal 18 ayat 3 ya, A dan B. Di sana dikatakan apabila tindakan pejabat pemerintah yang melanggar ini yang bertentangan dengan dasar hukum, bertentangan dengan yang kedua, keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu adalah kesewenang-wenangan yang diancam dengan hukuman berat. Hukuman berat itu bisa, ya kan, diambil tindakan pemberhentian atau alias pemecatan. Jadi saya melihat ini dibuat dengan sengaja yang melanggar aturan hukum. Administrasi umum, pemerintah yang baik. Tapi di samping itu, yang lebih berat lagi ini, negara kekuasaan kita rasanya, bukan Rekstrat lagi, Mastat jadinya. Kenapa? Ajas prinsip hukum, kita tahu, res judicate, pro veritate, herbetu. Putusan pengadilan sah atau tidak sah, tidak bisa dianulir oleh siapapun juga, kecuali pengadilan yang lebih tinggi. Ini putusan merek kita sudah ada, putusan yang inkrah, sudah punya kekuatan hukum tetap, berani juga dia itu melawan. Padahal putusan itu menyatakan yang sah adalah milik PT AM Geprek Bensu. Mungkin ini saya bacakan dulu ya ke pemirsa ya. Sudah ada keputusan MA, dalam keputusan itu poin 2-nya, ini ada 7 keputusan poinnya, poin 2-nya menyatakan bahwa penggugat rekupensi pihak Pak adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah ya atas merek ayam geprek Bensu sedap bener plus lukisan nomor pendaftaran. Jadi sudah ditetapkan oleh pengadilan kasasi MA itu milik Bapak. Milik kita. Jadi saya bilang ini mengada-ada, suka-suka dia. Itulah yang saya katakan. Dirjen menggunakan kekuasaan bukan undang-undang, peraturan ya yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, pasal 1 ayat 3, negara ini berdasar hukum, sudah nggak berlaku bagi dia. Saya malu sekali. Sekalipun saya owner, saya itu adalah penasihat hukum mereka, karena ini kongsi kan. Saya malu. Saya orang hukum, dirjen saya yang berasal dari hukum, doktor ilmu hukum, melakukan pelanggaran hukum kesewenang-wenangnya. Negara ini akan rapuh, bukan rapuh, bisa runtuh kalau semua lakukan begitu. Saya kalau nggak suka sama Ibu Rama, saya ngomong sama Pak Menteri, hapus itu, sudah bisa hapus gitu. Negara ini negara apa? Negara koboi jadinya. Jadi saya sesalkan sekali tindakan daripada Pak Dirjen yang atas nama Menteri Hukum dan HAM. Ini bukan merusak ajaran Menteri Hukum dan HAM, merusak tatanan hukum Republik Indonesia ini. Ya dah? Tapi sudah pasti atas pengetahuan Menteri ya, karena di sini menurut Undang-Undang Merek kan penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri, gitu ya, bukan Dirjen. Prakarsa Menteri itu begitu. Jadi ini menjadi manipulatif dia itu. Pasal 72 itu ada 9 substantif, yaitu 9 ayat. Bukan tok menteri, prakarsa menteri bisa menghapus. Tidak begitu. Ada siapa pengusulnya, siapa ini itu. Contoh, kalau saya bikin merek Monas, ternyata hasil pemeriksaan substantif keluar, Menteri melihat ini tidak benar, ya dah? Menteri minta kepada komisi banding, bagaimana ini enggak benar, Menteri boleh hapus. Itu kan ada ketentuan. Itu pasal 72 ayat ayat B itu, ya, 72 huruf B ya. Nah, ini yang dia sebenarnya 72 ayat 6 ya, dan ayat 7 dia itu huruf B. Apa isinya? Menteri kalau mau menghapus itu, apabila ditemukan merek yang diberikan itu
Satu, melanggar ideologi negara. Dua, melanggar kesusilaan. Ketiga, agama. Keempat, perundang-undangan. Kelima, ketertiban umum. Di mana ayam geprek bensu saya itu melanggar kelima-lima ini? Dan kalaupun melanggar, nggak bisa dihapus karena ini sudah diperiksa oleh pengadilan yang menyatakan tidak ada. Kan duluan sengketa, sudah tidak ada. Kok sekarang sudah keluar pengadilan, dia itu hapus. Biasanya kalau yang terjadi gitu, yang belum terjadi ke sengketa. Saya keberatan terhadap merek ini, karena dia ini, A, B, C, D, ini. Maka menteri dengan prakarsa bisa hapus. Belum ada sampai ke keputusan. Ini sudah keputusan, menteri pula melakukan penghapusan. Ini melanggar hukum sama sekali. Kayaknya seperti orang yang bukan hukum. Bukan orang hukum. Begitu kira-kira. Iya, konsekuensinya Pak Edi, jika dihapus gini berarti Kak Edi sudah tidak memiliki merek ayam geprek bensu ini jadi gimana? Jadi begitu, pengertiannya gitu. Jelas hak eksklusif pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 20 tahun 2016 hilang dari saya. Karena negara memberikan perlindungan kepada pemegang merek, sertifikat merek. Negara memberi perlindungan. Ya tak? Sekarang negara nggak memberi perlindungan pada saya lagi, sudah dihapus. Jadi sekarang Pak Jokowi yang begitu serius mau cari investor, mau perbaiki ini, perbaiki itu, ini yang dilanggar. Ini Pak Jokowi harus action. Menterinya melakukan hal semacam ini. Mau negara ini baik atau mau negara ini hancur? Ini salah satu contoh. Ya tak? Sorry, saya bukan bernada keras atau gimana ya. Tapi Kak Edi sudah kirim ke Presiden juga kan? Saya sudah 3 kali surat ke Presiden. Melalui Seknek, melalui langsung Presiden. Tembusan yang ke Menteri Hukum dan HAM juga ke Presiden. Sampai hari ini saya belum pernah dipanggil, diberitahu dan lain sebagainya. Jangankan Presiden, semua urutan bawahnya pun tidak pernah mengambil action. Termasuk Menteri Kumham, saya menyatakan keberatan ini sama sekali dianggap tidak ada, bisu dan buta mungkin. 3 bulan loh saya berjuang ini. Sudah ke Komisi 3 DPR juga ya Pak? Saya juga sudah ke Komisi DPR. Tidak ada reaksi juga. Panggil kami, gimana ini. Dan surat-surat saya cukup tajam menguraikan hukum. Tapi tidak ada. Negara ini bukan negara hukum. Sedih sekali saya rasakan. Ya tak? Apa yang terjadi? Yang terjadi yang paling tahu ya Dirjen sendiri. Ya tak? Dengan pihak-pihak yang merasa berkepentingan kan? Nah, kira-kira gitu. Ini menarik ini Kak Alfon. Orang jadi bertanya-tanya kalau ayam bensu ini ya punya Pak Beni Sujono ini ya, dari kubu Beni Sujono ini bisa dihapuskan dengan alasan ya memang bisa dari pertimbangan komisi banding tadi katanya prakarsa menteri. Itu artinya merek-merek lain misalnya ada Esteller 77 atau apa itu bisa dihapuskan memang? Ya kalau ya saya merefer dari kata Pak Edi tadi ya. Pada intinya kan sebenarnya negara ini negara hukum ya, bukan negara kekuasaan. Nah sebenarnya kalau ada penganut paham Lockean ya, itu kan sebenarnya dalam two principle itu kan ada yang namanya government society sama civil society sebenarnya gitu. Nah dalam konteks itu sebenarnya itu ada perjanjian-perjanjian itu antara masyarakat. Nah intinya antara Locke dan kemudian Hobbes dan kemudian juga pada saat sebelum-sebelumnya ya, itu kan ada urutan-urutan begini karena ada fakta negara-negara tirani gitu. Nah, itu makanya muncul pendapat dari Stahl yang membatasi dari kewenangan-kewenangan. Itu menjadi ciri dari suatu negara yang demokratis, yang salah satunya adalah adanya PT UN. Di mana di situ hak-hak atau kewenangan-kewenangan dari seseorang yang sebagai pejabat itu bisa di challenge gitu, sehingga menilai apakah itu benar atau tidak. Nah, konteks pada saat ini adalah ini kan lebih memperlihatkan kekuasaan jadinya, bukan dalam konteks bagaimana hukum itu bekerja. Nah, kalau misalnya saya mengatakan itu karena begini, di dalam undang-undang itu sendiri itu kan menyatakan bahwa pada prinsipnya ini ada prosedurnya gitu ya. Nah, prosedur yang pertama itu kan
orang mengajukan. Nah, pada saat mengajukan, ketika orang merasa terganggu haknya, itu ada keberatan gitu kan. Dan kemudian diputus gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya enggak juga, itu juga ada nanti ada komisi banding gitu. Yang intinya bukan untuk merubah, tetapi memperdalam dari isi itu sendiri gitu. Nah, itu dinamakan sebagai upaya administratif yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, sekarang kalau wilayah itu sudah selesai, sudah ada putusan MA. Nah, itu makanya di situ masuk pada putusan yang 48. Putusan 48 itu sebenarnya itu tidak ada yang namanya upaya banding itu sendiri, upaya keberatan dan kemudian upaya banding yang disebut sebagai kegiatan administrasi seperti itu. Nah, oleh sebab itu makanya dikatakan gugatan itu prematur, kan gitu kan. Nah, masuk pada yang 57, putusan 57 di PN Pusat. Nah, itu dilakukanlah karena yang namanya keberatan dan komisi banding itu selesai. Makanya dia masuk kepada pengadilan niaga. Di situ di PN dan kemudian setelah itu berlanjut kepada Mahkamah Agung. Yang pada intinya adalah gugatan tersebut ditolak. Makna gugatan ditolak itu adalah seluruh dalil-dalil yang dilakukan oleh si pihak penggugat itu dinyatakan tidak terbukti, gitu. Di mana tidak terbuktinya? Karena memang betul first to file-nya itu ada di pihak Beni Sujono. Tapi ini yang menjadi masalahnya bukan lagi kasus itu, kita Pak, dihapuskannya ini. Kita akan ke sana. Nah, jadi dan begitu juga di Mahkamah Agung itu dikuatkan juga gitu kan bahwa di situ tidak ada kesalahan penerapan hukum gitu. Itu inti dalam putusan Mahkamah Agung 575 itu. Nah, sekarang ketika itu sudah ada, itu udah ingkrah gitu ya. Ingkrah itu secara hukum tidak ada lagi upaya-upaya administrasi dan upaya-upaya secara hukum yang bisa dilakukan, kan begitu ya. Dan kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong gitu kan, ini keluar ini gitu. Nah, surat ini bukanlah suatu base seeking atau surat keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini adalah menteri atau dirjennya. Nah, tetapi keputusannya tersebut itu akan ada tuh bentuknya, pencoretan atau gimana. Itu merupakan akan menjadi objek tata usaha negara, kan begitu. Nah, kenapa itu menjadi objek tata usaha negara? Karena sudah secara hukum sudah dilakukan. Nah, yang dikatakan Frederick Judicial itu tadi kan sudah dikatakan ada batasan-batasan yang bisa dilakukan sebagai ciri negara, ya negara hukum, kan begitu kan? Nah, ketika tidak dilakukan, itulah maksud dikatakan sebagai détournement de pouvoir, gitu. Itu adalah suatu prinsip dasar bahwa ketika negara tidak menerapkan ciri hukum tersebut, itu ya, atau batasan-batasan hukum tersebut, itu dikatakan negara sewenang-wenang. Nah, kesewenang-wenangan itulah menjadi dasar untuk melakukan tindakan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, banyak hal sebenarnya bisa didasari untuk mengatakan bahwa ini bertentangan dengan hukum sebenarnya. Bertentangan dengan azas-azas hukum pun, gitu ya, itu juga dikatakan sebagai menjadi dasar untuk melakukan pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara itu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi, gitu kan, intinya bertentangan undang-undang, ya jelas ini bertentangan dengan undang-undang merek, kan gitu kan, satu. Kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip, ya bertentangan prinsip-prinsip pemerintahan baik dan benar gitu kan. Tadi udah disebutin gitu kan. Dan kemudian dengan prinsip-prinsip atau azas-azas kepatutan yang lainnya yang dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum. Nah, itu makanya tidak bisa dibenarkan tindakan-tindakan dari pejabat tata usaha negara untuk membatalkan tersebut. Kalau di situ kan didasarkan pada pasal 72 kan begitu kan. Kalau dasar 72 itu kan ada beberapa ukuran sudah disebutkan gitu kan, ideologi, agama, kesusilaan dan public order. Ada klausul-klausul penghapusan, kan gitu kan? Syarat-syarat penghapusnya ada poin-poinnya. Nah, 4 batasan tadi tersebut gitu. Apa penjabarannya? Apakah ini ideologi kah yang ditentang di situ? Apakah agama kah di situ? Apakah itu kesusilaan kah di situ? Apakah di situ public order? Nah, public order betul ada ini, tetapi ketika itu sudah ada dalam undang-undang, artinya nggak bisa ada lagi dong. Kan gitu jadinya kan. Nah, jadi intinya pada saat ini dasar dari pengeluaran dari surat ini apa? Itu pertanyaan dasarnya sebenarnya. Kalau tidak ada, artinya itu terjadi kesewenang-wenangan yang disebut tadi détournement de pouvoir. Kalau dilihat di surat ini memang tidak ada pertimbangannya ya Pak ya. Nggak ada. Jadi cuma dicatatkan
melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, di mana di situ memang dimungkinkan penghapusan tadi Bukan seperti yang wilayah dikatakan. menteri lagi di situ, bukan wilayah untuk kewenangan komisi banding lagi, bukan. Tapi ini kan sudah proses hukum sudah berjalan, kan gitu kan? Kok bisa menteri untuk melakukan di sini berdasarkan ini? Nggak bisa, kecuali dia bilang bahwa atas keputusan dari pengadilan. Baru dia lakukan itu. Nah dalam hal ini, saya contoh, ini kan putusan yang 48, 57 dan kemudian MA di 575, itu kan pembatalan kan. Nah itu atas perintah pengadilan. Boleh dia melakukan itu. Kan gitu kan. Ini berdasarkan komisi banding yang sebenarnya udah jauh, yang udah tertiban dengan adanya putusan 57. Gitu. Ya, ininya lebih tinggi ya. Bukan lebih tinggi, tetapi dia udah tertiban. Artinya sudah tidak bisa dijadikan acuan. Nah ini karena udah tertiban di PN dan kemudian di Mahkamah Agung, ini udah nggak lagi, bukan menjadi suatu konsiderasi. Nah karena udah begini, nah sekarang dia muncul dari sini. Pertanyaannya ketika dia tertiban dia bisa keluar sendiri, nggak bisa. Ya, di sini tidak ada pertimbangannya Pak, dan tidak ada alasannya. Alasannya ditulis seperti ini, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat 7 huruf B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Huruf B adalah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Ini nggak nyambungnya di sini ya Pak ya? Nyambung. Di mana ini tidak susilahnya ayam geprek ini ya? Itu kan ukuran udah ada. Ukuran itu sebenarnya standar etis sebenarnya gitu ya. Nah sebagai suatu standar etis, misal perundang-undang berarti merek dong. Nah itu kan. Kalau standar dari kesusilaan gitu ya. Nah, coba dilihat dalam standar kesusilaan itu berarti kepada KUHP gitu kan. Standar kesusilaan apa yang telah terlanggar di sana gitu kan. Dan kemudian kalau misal public order, sebenarnya undang-undang itu adalah public order. Gitu. Tapi ini kita bacakan ya, saya ngambil dari saya bacakan dari Warta Kota ini ya, tentang respon begitu ya dari kubu Robben Unsu ya, rival dari Beni Sujono ini ya, kubu. Sementara Robben Unsu melalui Minola Sebayang, pengacaranya meminta masalah penghapusan merek harus dibedakan dengan putusan MA. Beda kata dia. Gugatan MA itu sudah inkrah, kami tinggal jalani putusan. Kalau masalah Direktorat Kekayaan Intelektual Kemenkumham soal penghapusan merek, masalahnya itu beda lagi, kata Minola Sebayang. Menurut Minola, dalam sengketa merek Bensu terdapat dua pasal yang menjadi poin utama, yaitu pasal 72 tadi tentang penghapusan dan pasal 75 tentang pembatalan. Diterbitkannya surat penghapusan merek ayam geprek Bensu karena ada rekomendasi dari Komisi Banding. Komisi Banding memberikan rekomendasi kepada Direktorat Kekayaan Intelektual untuk menghapus merek Bensu. Begitu. Komisi Banding berhak merekomendasikan ke Direktorat Kekayaan Intelektual menghapus sebuah merek jika ada kericuhan dan laporan keberatan. Ini saya nggak tahu diatur di mana ini. Jadi begitu, saya kira masyarakat semua juga tahu. Pasal 72 masalah penghapusan, pasal 75, 6 ya mulai ya, itu masalah pembatalan. Pembatalan itu karena dasar hukumnya putusan Mahkamah Agung. Sudah selesai. Kalau namanya penghapusan, hak daripada namanya komisi banding itu keterlaluan lah. Komisi banding itu apa? Itu mitra daripada Dirjen Haki, bawahan dia sebagai partner, yang mana rekomendasinya bukan berira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan yang punya kita, yang dihapus, sudah ada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masa saya harus melihat itu lagi? Yang ngomong itu, coba pikirkanlah logika hukumnya gimana. Itu di bawah sudah selesai seperti apa yang disampaikan dengan Pak Alfon, tiba-tiba tinggal keluar, susuka hati. Dua masalah ini memang berbeda. Sekarang, kenapa Dirjen hapus? Apa kepentingan Dirjen hapus? Apa kepentingan dia? Siapa suruh dia? Sampai hari ini kan masih belum jelas. Nggak dijelaskan di nggak jelaskan. Nggak ada pertimbangan, nggak ada alasan. Nggak ada pertimbangan, nggak ada alasan. Pasal 52 ayat 2 bahwa sebuah keputusan harus memiliki pertimbangan subjektif dan objek.
perkara. Ini kan tidak ada. Hanya pasal 72 begitu aja. Ini boleh katakan suatu keputusan yang fatal dan memalukan. Ya, dan dia merefer pasal yang sebenarnya nggak nyambung karena merefer pasal 72 ayat 7 huruf B yang tentang kesusilaan ideologi tadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi Pak, untuk memahami logika Dirjen ini saya bacakan dari CNBC ya. Saya ambil dari CNBC media online. Menanggapi itu, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Haris, yang tanda tangan surat ini ya, mengatakan penghapusan merek geprek bensu dari daftar nama resmi berlandaskan hukum yang jelas. Dia bilang penghapusan tersebut berlandaskan putusan MA dan komisi banding. Kalau MA itu kan mengalahkan Robin Unsu, komisi banding menghapus dari punya Beni Sujono. Kalau nggak salah tidak menghapus semuanya kok, merek yang lain masih ada kecuali restoran doang, kata Freddy. Dia pun siap menghadapi gugatan hukum yang akan ditempuh pihak Beni Sujono, bahkan dirinya siap menjalankan putusan jika dalam persidangan ke depan pihak Beni Sujono diputuskan menang. Ya nggak apa-apa, di PT UN kan saja, nanti kalau seandainya menang, ya sudah kita daftarkan lagi, saya tidak ngotot-ngotot begini. Gitu. Tapi begini loh, pasal 5 itu sebenarnya untuk ketika sudah ada objek tun sebenarnya. Gitu. Jadi itu maka pembatalan kepada tata usaha negara. Sementara pada pasal 772, 73 itu ya. 72. Tapi kalau semisal 75 itu sebenarnya sudah ada ini gugatan pembatalan. Nah, ini makanya kepada pengadilan niaga. Jadi dua saluran yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau misalnya dikatakan seperti itu tadi menurut saya itu keliru. Jadi logikanya begini. Sederhananya. Kalau 7273 itu terkait dengan keputusan tersebut ya. Ini ada keputusan nih. Ini bertentangan nih yang disebut tadi ini ya. Bahwa itu ada kesuliran, kemudian ada ideologis, kemudian ada agama, kemudian soal tertib order gitu ya. Ini 7273 nih. 75 yang disebut tadi kalau semisal ada komisi banding gitu, komisi banding ke pengadilan negara upaya keberatannya, kemudian setelah itu baru ke Mahkamah Agung. Itu perbedaannya ya. Nah, jadi kalau semisalnya dasar itu yang dikatakan oleh pengacar dari pihak Robin Unsu, menurut saya keliru itu jadi dasarnya. Karena beda pembatalan dengan penghapusan itu kan begitu ya. Kalau misalnya saya perhatikan di sini nih, coba nih. Jadi kalau semisal pasal ini pembatalan ya 76 ya. Gugatan pembatalan terhadap dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ya. Kalau pembatalan sih memang sudah ada keputusannya dari MA terdapat mengajukan ya, gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1. Ini mengajukan kepada ini kan kepada pengadilan niaganya gitu. Baik, tapi saya ke Kak Edi ya. Karena dari tadi di respon dari Dirjen tadi ya, Freddy Haris juga dari Minola Sebayan tadi mengatakan bahwa putusan MA dengan penghapusan ini dua hal yang berbeda. Karena kalau MA itu membatalkan mereknya Robin Unsu, sementara yang surat dari Dirjen ini adalah menghapus punyanya merek Beni Sujono, begitu Pak. Jadi begitu. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Minola itu, ya, kalau mengenai pembatalan itu urusan pihak klinnya dengan pihak klaim saya dan saya. Itu pasti. Dan sudah ada dasar hukum yang inkrah. Kalau yang namanya 72 ayat 7 huruf B yang tadi 5 ini ya itu urusan Dirjen Haki dengan pihak kita. Tidak ada urusan dengan mereka. Itu betul juga. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Dirjen bisa menerapkan penghapusan itu terhadap kita? Apa kita ada langgar ini? Itu pertanyaan pertama. Satu, kedua, penghapusan ini dilakukan setelah ada putusan Mahkamah Agung. Kalau belum ada putusan Mahkamah Agung, bisalah dengan kekuasaan. Ketiga, yang lebih lucu, putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei kalau nggak salah. Pengadilan sudah memberikan amaning sampai 2 kali. Terus bikin lagi eksekusi. Begitu eksekusi cepat-cepat dia hapus. Kepentingan apa?
Padahal dia adalah pihak. Ingat, Dirjen Haki adalah pihak yang berperkara antara Ruben Onsu dengan kita. Ruben Onsu adalah pihak penggugat, kami adalah pihak tergugat. Dirjen Kumham adalah pihak tergugat 2. Dia tahu semua ini, tapi dia lakukan ini. Ini yang fatal yang saya lihat negara ini kok begitu. Mana perlindungan dia kepada rakyat? Gaji yang dia terima adalah uang rakyat, pajaknya rakyat. Kok dia itu bela kelompok rakyat? Bela seluruh rakyat Indonesia baru benar. Tapi ada pertanyaan lagi, Pak. Sekarang Tun. Kalau melihat daripada surat ini adalah keputusan Tun. Dari aspek sifat-sifat suatu Tun, Undang-Undang 51 tahun 2006 ya. Masuk. Aspek konkret, surat ini konkret. Individual. Final. Kita udah nggak bisa buat apa-apa karena surat ini. Nah ini saya ajukan ke Tun. Dan undang-undang juga mensyaratkan saya boleh ajukan Tun. Tapi ini kan kebijakan konyol ini. Kenapa kebijakan konyol? Saya apa hubungannya dengan Dirjen? Kok dia suka-suka? Ini kan merugikan saya. Merugikan klien saya. Enak aja dia bilang, tuntut Tun. Kalau Tun umpamanya memenangkan saya kembalikan. Kesewenang-wenang ini namanya. Enggak, katanya kalau memang dibatalkan oleh Tun, ya sudah daftar lagi saja. Ya coba, gimana? Tapi daftar lagi yang daftar sudah kubu Ruben Onsu juga sudah daftar. Nah sekarang sudah dilakukan, begitu kami terima surat ini, besok harinya Ruben Onsu sudah daftar, sampai hari ini sudah 30 nomor. Coba, ini apa? Jadi Bapak sudah telat kalau mau daftar baru lagi ya? Nggak bisa lagi. Tuntutan saya ke Tun, batalkan ini dan kembali pada semula. Itu baru benar. Dan yang pertanyaannya lagi yang terakhir dikatakan bahwa keputusan MA itu kan membatalkan mereknya Ruben Onsu. Ya. Padahal tidak seperti itu. Putusan MA kan bukan hanya itu ya Pak ya. Enggak. Seperti yang saya bacakan tadi, nomor poin pertama memang membatalkan merek Ruben Onsu. Yang kedua menyatakan bahwa pihak Bapak adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek ayam. Ini nggak disebut-sebut ya Pak ya? Tidak mau disebut. Karena dia sendiri tahu dia sebagai penerima pemberitahuan putusan kan sudah terima. Ini kan unsur sengaja. Dia adalah pihak. Jadi MA bukan hanya membatalkan Ruben Onsu tapi juga menyatakan bahwa Kita Bapak yang adalah berhak. sah menurut hukum. Pemakai pertama. Karena sistem di dalam merek first to file. Kita sudah terdaftar lebih dahuluan. Dia itu adalah ambasador kita. Pekerja kita. Terima kompensasi kita. Terakhir buka itu namanya ayam geprek, susu ke hati dia. Ini kan suatu cara yang nggak benar. Etika dagangnya tak ada sama sekali. Saya malu loh seorang artis begitu. Maaf aja dah, budaya yang begitu nggak bisa diterapkan kemana-mana. Tapi benar nggak sih Pak itu mencuri resep itu? Saya tidak mengatakan dia mencuri, tapi dia ada letak orang di bagian chef. Setelah dia menyatakan keluar, mensomasi saya, mensomasi klien saya, yang dia masukkan keluar. Secara otomatis tanpa izin, tanpa datang, tanpa muka, keluar, tanpa punggungnya itu. Apakah itu curi, nggak curi, saya nggak tuduh. Tapi ada kejadian yang begitu. Dan kita punya perusahaan, sudah ada 40 outlet, 30-an diborong ke sana. Ini kelakuan yang dia lakukan. Bukan dia buka, dia sendiri buka, mulai dari nol. Enggak, kita punya dia ambil. Kami tidak pernah ribut dengan pihak Ruben Onsu maupun Menteri. Lillahi ta'ala saya tidak pernah jumpa Menteri di rumahnya. Dia boleh ngomong, ini klien-klien ini, pemohon-pemohon itu janganlah lobby sana, lobby sini. Lillahi ta'ala saya tidak pernah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM selama masa Dirjen menjadi Dirjen. Direkturnya kan saya tidak pernah. Direktur yang baru saya silaturahmi sekali. Saya silaturahmi kalau tanya putusan ini gimana. Bukan untuk apa-apa. Sudah ada Mahkamah Agung, sudah ada mani kok belum dilaksanakan.
Oh dia bilang belum terima segala macam. Saya antar lagi, itu yang kedua kali. Ya toh? Dirjen sama sekali tidak pernah. Klien saya diundang, ya toh? Saya dampingi, saya dilarang oleh Dirjen untuk mendampingi. Apa tujuannya? Hukum mana yang mengatur? Hukum perdata yang mengatur, dasar hukum yang mengatur, PH, penasihat hukum tidak boleh mendampingi. Ini bukan pidana. Semua itu ada indikasi negatif, terus terang aja. Kenapa bisa sampai 2 merek? Itu juga mereka yang buat. Kita dulu dapat duluan. Kita first to file. Pagi hari tanggal 24 Mei 2019, kita terima duluan. Artinya, sertifikatnya. Dia sertifikatnya contoh ya, saya punya 0070. Tahu-tahu, besok pagi saya dengar cerita. Ada lagi. Keluar lagi sertifikat. 00-100. Siapa duluan? 70 kan? Kita punya duluan kan? Kenapa mau lakukan itu? Dalam satu webinar, dia akui kok. Karena saya dapat informasi dari yang dalam itu. Pak, kami punya keluar sore hari, malam hari keluar orang lainnya. Betul, saya lakukan. Ada orang hubung Bapak? Betul. Coba mau apa lagi? Dia ngakui kok semua. Itulah indikasi korupsi. Harus ditelusuri lebih mendalam. Memang sulit ya untuk melihat ini tidak ada apa-apanya ya, karena mungkin banyak kejanggalan tadi ya, dari segi hukum maupun logika awam saja begitu ya. Ada apa sebenarnya? Mengapa Pak Dirjen Haki ya, juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini pastinya, Kemenkumham juga pasti mengetahui juga ya, karena ini mengapa sampai bisa menghapus sebuah merek meskipun sudah ada keputusan sah ya dari Mahkamah Agung ya. Kita lanjutkan sesaat lagi.